Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini kita akan belajar untuk membuat program instalasi motor listrik sistem DOL berbasis PLC menggunakan CX Programmer. Adapun untuk rangkaiannya adalah seperti ini. Kita lihat di rangkaian dayanya itu ada NCB 3 fase, kontaktor magnet, kemudian ada thermal overload, kemudian ada motor listrik 3 fase. Kemudian di bagian untuk kontrolnya ada NCB 1 fase, kemudian ada PLC, ada untuk input dan outputnya. Inputnya PLC ada 4 input, yaitu pertama ada kontrolnya, ada 4 input. Pertama ada overload menggunakan kontak 9798-nya, kemudian ada emergency, kemudian ada push button stop, dan push button start. Untuk outputnya juga ada 4. Yang pertama adalah beban yang dikendalikan berupa kontaktor magnet, yaitu terminal A1, A2, kemudian H1 sebagai lampu indikator motor bekerja atau lampu indikator motor sedang on. Kemudian ada H2 yaitu untuk lampu indikator motor stop. Kemudian ada H3 yaitu untuk lampu indikator motor mengalami trip atau gangguan. Selanjutnya untuk memprogramnya menggunakan CX Programmer. Oh ya. Jadi untuk tabel kebutuhan input outputnya kita buat tabel seperti ini. Untuk alamat 00 yaitu untuk F2 atau overload 9798. Kemudian alamat 0.01 atau sebagai SO atau emergency. Kemudian alamat 0.02 sebagai S1 atau push button stop. Kemudian 0.03 adalah sebagai S2 atau push button start. Kemudian di bagian output atau channel 100 itu 100.00 untuk K atau kontaktor magnet, 100 alamat 100.01 adalah sebagai H1 atau lampu indikator start atau lampu indikator on, kemudian 100.02 atau H2 adalah lampu indikator stop, kemudian 100.03 adalah H3 atau lampu indikator trip. Kemudian untuk langkah membuat programnya seperti ini. Pertama kita tekan menu file, kemudian kita pilih new, file new. Kemudian di sini ada device type. Device type itu tipe PLC-nya. Kalau di default-nya CJ1M. Nah, kita kebetulan PLC-nya menggunakan CP1E. Sehingga kita klik ini, yang segitiga ini kita klik. Kita pilih CP1E. Kemudian di bagian setting. Nah, setting ini kita harus hati-hati. Untuk tipe di PLC itu biasanya di bagian kiri itu ada stiker, ada label tentang tipenya. Misalnya ada Omron CP1E E30 atau N30 atau N20. Nah, kalau kebetulan yang ada E30. Nah, kita pilih E30. Jadi Omron CP1E E30. Oke, kita pilih oke. Ya, kita tunggu saat. Nah, ini di sini kita sudah bisa mulai menuliskan programnya. Untuk pertama kita menggunakan kontak jenis NC. Nah, kita klik aja, kemudian kita ketik alamatnya ya atau addressnya 0.00 untuk emergency, untuk apa tadi? Overload ya. Kita alamatnya di 0.00. Tadi kita tulis overload ya. Overload. Nah, ini overload. Kemudian untuk kontak yang kedua adalah untuk emergency ya. Tadi emergency alamatnya adalah 0.01. Nah, kita tulis emergency. Emergency. Ya. Oke, kemudian kita tulis lagi untuk kontak yang ketiga, yaitu 0.02
yaitu PB stop. PB stop. Kemudian PB start 0.03. Subhanallah ya, 003 ya. Kita PB star ya. PB star ya. Oke. PB star. Kemudian kita untuk bagian outputnya adalah kita untuk kontaktor dengan address berapa tadi? 100.00. Alhamdulillah. Nah, 100.00 kita tadi kontaktor. Oke. Alhamdulillah udah jadi satu baris program, satu rung. Tapi ini belum ada penguncian. Belum ada penguncian artinya kalau ini ditekan, itu harus ditekan terus. Ya, kalau dilepaskan nanti terputus. Nah, supaya ada pengunciannya, maka kita menggunakan kontak bantu dari kontaktor yang kita kendalikan. Jadi yang kita kendalikan adalah kontaktor dengan alamat 100.00, maka kita menggunakan kontak ini, yaitu untuk kontak bantunya. Caranya bisa menggunakan ini, yang seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Kita pasang di bawahnya. Kita tulis alamatnya tadi 100.00 ya. 100.00. Nah, seperti ini bisa, yaitu menggunakan kode yang langsung ada dua tangkainya ya. Atau menggunakan seperti ini juga bisa. Ya, kita hapus dulu. Kita menggunakan seperti ini bisa ya. Caranya menggunakan ini dulu. Nah, kemudian di sebelahnya kita pasang juga. Nah, sudah ada. Kita pasang ini kontaknya. Kita pasang kontaknya, yaitu tadi kontak bantunya berapa? 100.00. Nah, sudah ada. Oke. Ya, seperti ini bisa. Alhamdulillah. Ini berarti sudah satu rung jadi ya. Selanjutnya kita ingin membuat lampu indikatornya. Lampu indikatornya adalah manfaatkan kontak bantu dari output yang kita kendalikan, yaitu di halaman 100. Ini kondisinya menggunakan kontak NO, yaitu dengan alamat 100. Kemudian outputnya yaitu alamatnya adalah 100.01 ya. 100.00 sudah digunakan kontaktor, 100.01 kita belum. Nah, ini H1 indikator atau lampu ya. Lampu star atau lampu hijau ya. Lampu hijau boleh. Oke. Ya, H1 lampu hijau. Kemudian di bagian berikutnya adalah kita manfaatkan kontak daripada ini kontaktor ya. Kontaktor kalau kondisi on, maka yang menyala lampu hijau. Kalau kontaktor dalam kondisi off, yang menyala lampu stop. Ya, kita manfaatkan kontak NC-nya. Oh ya, untuk menulis programnya jangan di bawah ini ya, karena ini namanya satu rung tapi dua program, maka kita naruh di bawahnya. Nah, ya, ini kan sudah rungnya berbeda ya. Ini tadi 1 dan 7, ini rung 2. Nah, rung 2 tadi kita menggunakan alamat 100.00. Kemudian kita selesaikan dulu. Kita sini adalah 100.02. Alhamdulillah. Yaitu H2 lampu merah. Oke. Lampu merah adalah sebagai indikator stop. Kemudian di bagian berikutnya adalah kita manfaatkan atau di rung yang ketiga, ya rung ke
1, 2, 3. Rung yang keempat ya. Kita menggunakan alamat dari emergency dan overload. 00. Oke. Kita menggunakan alamatnya adalah 100.03. Yaitu H3, lampu apa ini? Lampu kuning untuk indikator trip. Oke, kemudian untuk kontaknya ini antara emergency dan overload kita manfaatkan lampu kuning aja ya. Jadi kita di-OR-kan di sini. 0.01 emergency. Oke, ini udah jadi. Nah, ini berarti cara membaca programnya adalah ketika kita tekan tombol start, kontaktor akan hidup. Pada saat kontaktor hidup, maka kontak bantu kontaktor di alamat 100 juga akan menjadi NC. Karena ini NC akan menyalakan lampu H1 ya, lampu hijau akan menyala. Jadi kontaktor hidup, ini hidup, maka lampu hijau menyala. Kemudian jika kita tekan tombol stop, jika kita tekan tombol stop, maka kontaktor mati, maka kontaktor mati, maka ini nanti akan menyala. Ya. Lampu merah menyala. Kemudian jika tekan tombol emergency, maka lampu kuning menyala. Atau tekan overload, atau overload mengalami aktivasi, maka lampu kuning menyala. Nah, sekarang supaya ketika lampu kuning tidak menyala, lampu merah ya hanya menyala, maka ini kita pasangin 100.03. Oke. Nah, ini program udah jadi. Selanjutnya kita coba uji coba simulasikan. Pilih simulation, walk online simulator. Ya, ini berarti ketika motor belum bekerja, ini kontaktor belum hidup, lampu hijau belum hidup, lampu kuning belum hidup, ya, tapi kondisi lampu merah menyala, ya, bahwa motor sudah siap bekerja, tetapi belum dihidupkan. Untuk kita coba aktifkan hidupkan, kita tekan tombol start, PB start, ya, dengan mengklik 2 kali, kemudian kita beri nilai 1. Nah, pada saat tombol start kita tekan, maka kontaktor akan aktif, kemudian lampu hijau menyala. Ini kita nolkan dulu. Nah, ini berarti kontaktor bekerja, lampu hijau menyala. Kemudian kalau kita tekan tombol stop, nah, motor berhenti, lampu hijau mati, yang menyala lampu merah. Kemudian kalau tekan tombol overload, ya, lampu kuning menyala, ya. Berarti untuk simulasi ini sudah berhasil. Tinggal kita melakukan penyambungan atau mendownload dari program ke PLC. Caranya simulasinya kita off-kan dulu. Kemudian kita pilih PLC, nah, kemudian kita pilih walk online. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini kita pilih yes. Nah, di sini ada kata-kata the selected port does not exist. Ini artinya komputer atau laptop ini belum terhubung dengan PLC. Kalau misalnya udah terhubung, berarti PLC-nya belum ada sumber tegangannya, ya, belum terhubung, PLC-nya belum ada powernya, sehingga ini PLC-nya perlu kita hidupkan dulu. Oke, kemudian kalau misalnya udah terhubung, selanjutnya kita pilih menu file, transfer to PLC, ya, file, transfer, PLC, walk online, PLC, transfer to PLC. Nah, ini karena kita tadi belum terhubung, jadi menu to PLC-nya belum aktif.
Demikian untuk cara pembuatan program sistem DOL. Semoga bermanfaat.